Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur yang memiliki sistem pemerintahan berbentuk monarki konstitusional. Kepala negara Jepang adalah kaisar, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Jepang memiliki 47 prefektur yang masing-masing memiliki otonomi lokal. Sejarah Jepang mencangkup rentang waktu yang panjang, dari zaman prasejarah hingga era modern. Lalu ada gambaran umum tentang sejarah Jepang. Sejarah Jepang terus berkembang dan negara ini memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam yang terus mempengaruhi dunia saat ini. Jepang adalah salah satu negara maju dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Jepang dikenal sebagai negara industri yang unggul di bidang teknologi, otomotif, elektronik, dan robotika. Jepang juga memiliki sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang berkembang. Lalu Jepang juga adalah anggota dari G7, G20, OECD, APEC, dan ASEAN Plus 3. Jepang memiliki kebudayaan yang kaya dan beragam, yang dipengaruhi oleh berbagai tradisi dari Asia, Eropa, dan Amerika. Jepang memiliki berbagai bentuk seni, sastra, musik, film, animasi, manga, dan video game yang populer di seluruh dunia. Jepang juga memiliki kebudayaan tradisional yang mencerminkan nilai-nilai seperti kesopanan, kesetiaan, harmoni, dan estetika. Lalu ada beberapa contoh kebudayaan tradisional Jepang adalah Shinto, Buddha, samurai, geisha, kimono, ikebana, origami, haiku, kabuki, noh, dan sumo. Kebijakan politik dalam negeri Jepang adalah kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta isu-isu sosial, ekonomi, dan keamanan yang dihadapi oleh negara tersebut. Lalu ada juga beberapa contoh kebijakan politik di dalam negeri ini, yaitu sistem pemerintahan. Jepang memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk monarki konstitusional, di mana kaisar adalah kepala negara seremonial dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan dan kepala kabinet. Lalu kabinet adalah badan eksekutif yang terdiri dari menteri-menteri yang dipilih oleh perdana menteri dari anggota parlemen. Parlemen itu sendiri adalah badan legislatif yang terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Penasihat, yaitu DP. DPR memiliki 465 anggota yang dipilih melalui sistem pemilihan campuran. Sedangkan DP memiliki 245 anggota yang dipilih melalui pemilihan proporsional. Jepang memiliki sistem multipartai di mana partai-partai politik bersaing untuk memperoleh kursi di parlemen dan membentuk pemerintahan. Partai yang saat ini berkuasa adalah Partai Demokrat Liberal atau PDL yang dipimpin oleh Perdana Menteri Yoshihide Suga. Lalu ada juga hubungan antara pemerintah dan rakyat. Jepang juga memiliki tingkat partisipasi politik yang relatif tinggi, di mana rakyat dapat menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik mereka melalui berbagai saluran seperti pemilu, referendum, demonstrasi, media, organisasi, masyarakat sipil, dan lain-lain. Pemerintah juga berusaha untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Namun Jepang juga menghadapi beberapa tantangan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat seperti rendahnya kepercayaan publik terhadap politisi, korupsi, skandal, nepotisme, dan pengaruh kepentingan khusus. Isu-isu sosial, ekonomi, dan keamanan. Jepang menghadapi berbagai isu-isu sosial, ekonomi, dan keamanan yang mempengaruhi kebijakan politik di dalam negerinya, seperti isu sosial. Jepang menghadapi masalah penuaan penduduk, penurunan tingkat kelahiran, lalu kesenjangan sosial, diskriminasi, kekerasan domestik, bunuh diri, dan lain-lain. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan, dan inklusi sosial melalui kebijakan-kebijakan seperti reformasi sistem pensiun, perawatan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pernikahan, dan keluarga. Lalu ada juga isu ekonomi di Jepang, memiliki ekonomi terbesar
ketiga di dunia yang didukung oleh industri-industri unggulan, perdagangan internasional, dan inovasi teknologi. Namun Jepang juga mengalami stagnasi ekonomi, deflasi, utang publik yang tinggi, persaingan global, dan dampak pandemi COVID-19. Pemerintah berupaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan daya saing melalui kebijakan-kebijakan seperti Abenomics, stimulus fiskal, reformasi struktural, liberalisasi perdagangan, dan transformasi digital. Lalu ada juga isu keamanannya. Jepang juga memiliki konstitusi pasifal yang melarang penggunaan kekerasan sebagai alat penyelesaian sengketa internasional. Namun Jepang juga menghadapi ancaman-ancaman keamanan seperti konflik teritorial, provokasi nuklir, terorisme, cyber, dan bencana alam. Pemerintah berupaya untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan perdamaian melalui kebijakan-kebijakan seperti aliansi dengan Amerika Serikat, kerjasama regional, pembangunan pertahanan nasional, diplomasi preventif, dan kontribusi pada pemulihan perdamaian internasional. Lima fakta menarik mengenai Jepang. Di Jepang, membungkuk dianggap sebagai bentuk etika sosial yang paling tradisional. Dan sesuai dengan budaya mereka, membungkuk diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu formal, sangat formal, dan informal. Membungkuk formal dibuat pada sudut yang lebih pendek, sekitar 15 derajat, sementara membungkuk yang sangat formal melibatkan pembengkokan pada sudut 30 derajat. Kedua, lalu ada orang Jepang terkenal karena ketersediaan mereka untuk bekerja sangat keras. Anak-anak diajarkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, terutama orang tua dan atasan. Mereka belajar melakukan yang terbaik untuk keluarga atau perusahaan mereka dan tidak terlalu memikirkan kebutuhan mereka sendiri. Lalu ketiga, ada budaya disiplin yang tinggi serta loyalitas yang sangat tinggi terhadap perusahaan. Kemungkinan adalah salah satu penyebab dari karoshi. Istilah Jepang yang secara harfiah berarti kematian karena terlalu banyak bekerja. Karena banyak kasus karoshi, pada tahun 2019, Undang-Undang Ketenagakerjaan baru diberlakukan di negara ini yang membatasi jumlah jam kerja karyawan dalam seminggu. Selain karoshi, Jepang pada awal tahun 2000-an, di Jepang juga ada fenomena yang dikenal dengan hikikomori. Hikikomori adalah istilah bagi orang-orang yang tidak ingin keluar rumah, dan dengan demikian mengisolasi diri mereka dari masyarakat selama lebih dari 6 bulan. Pada tahun 2018, hampir sebanyak 700.000 orang di Jepang menghilang bagaikan ditelan bumi. Mereka tidak bekerja, tidak bersosialisasi, dan mereka bisa hilang selama bertahun-tahun. Orang-orang ini yang disebut dengan para hikikomori. Lalu, fakta kelima. Jepang adalah salah satu negara di dunia yang memiliki tingkat kelahiran yang rendah. Rendahnya angka kelahiran di Jepang pertama kali dilaporkan pada tahun 2016, ketika jumlah bayi yang lahir pada tahun itu tidak mencapai 1 juta jiwa. Menurut keterangan dari Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, hal itu disebabkan dengan semakin banyaknya warga memilih untuk menikah di usia yang lebih tua atau tidak menikah sama sekali. Oke, lalu mengenai pendapat dari saya, sejarahnya Jepang itu memiliki pemerintahan mulai kaisar yang menjadi modern. Terhadap sejarah tersebut, Jepang itu membukakan diri ke dunia internasional itu dimulai pada periode isolasi yang diterapkan oleh Kushokugan Tokugawa pada awal abad 17. Kebijakan Sakoku ini tuh membatasi kontak Jepang dengan mengenai pembukaan diri sejarahnya tentang Jepang ke dunia internasional itu pada setelah periode isolasi yang diterapkan oleh Keshogunan Tokugawa pada awal abad ke-17. Kebijakan Sakoku ini membatasi kontak Jepang dengan dunia luar. Tetapi tekanan eksternal yang meningkat terutama dari Kapten Amerika Serikat yaitu Mateo Perry pada tahun 1853 memaksa Jepang untuk membuka pintu pelabuhan utama.
terakat perdagangan dengan negara-negara barat yang ditandatangani pada tahun 1858, memberikan Jepang akses lebih besar ke perdagangan internasional. Lalu walaupun Jepang memiliki pemerintahan yang mengembalikan kekuasaan langsung kepada kaisar dan memulai serangkaian reformasi modernisasi, dalam upayanya itu untuk mengejar dan menyalip kemajuan barat, Jepang juga membuka diri secara lebih luas terhadap pengaruh barat dan mengadopsi institusi politik, ekonomi, dan militer yang lebih modern. Lalu pembukaan diri ini juga menjadi salah satu tonggak penting dalam pembentukan Jepang sebagai kekuatan global. Pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20, setelah restorasi Meiji pada tahun 1886, kekuasaan politik kembali ke tangan kaisar. Namun kekaisaran pemerintahan ini di Jepang secara resmi menjadi sistem konstitusional dengan diundangnya konstitusi Jepang pada tahun 1947. Konstitusi ini menetapkan kaisar sebagai simbol negara, sedangkan kekuasaan eksekutif sama legislatif itu berada di tangan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Meskipun begitu, kaisar tidak memiliki kekuasaan politik secara langsung. Institusi kekaisarannya tetap dihargai dan dianggap sebagai simbol kestabilan dan persatuan nasional di Jepang. Lalu mengenai isu di Jepang itu tentang menurunnya angka kelahiran di Jepang. Jepang itu menghadapi tantangan yang sangat serius ya, mengenai angka kelahiran yang sangat rendah. Tingkat kelahiran di Jepang itu turun selama beberapa dekade, apalagi yang awalnya terdata sejak 2000, awalnya itu terdata sejak 2016. Tidak menyentuh 1 juta kelahiran. Walaupun begitu, itu menciptakan masalah demografi ya, seperti penurunan populasi dan ketidakseimbangan antar generasi. Walaupun begitu, faktornya itu yang sudah terjadi ya, biasanya itu dari beban kerja yang tinggi, lalu biaya hidup yang tinggi, lalu perubahan nilai-nilai budaya terkait pernikahan dan keluarga. Pemerintah Jepang tuh sudah melakukan solusi ya. Walaupun begitu, menurut saya solusi ini lumayan tepat, walau tidak terlalu berdampak ya. Setidaknya itu sudah berupaya pemerintah Jepang itu untuk mengatasi masalah ini dengan kebijakan dukungan keluarga seperti cuti orang tua diperpanjang dan intensif kebijakan yang mendukung keluarga seperti itu. Mengupayakan tentang dampak penurunan kelahiran seperti membantu persalinan, mendapatkan bantuan persalinan biaya dari pemerintah Jepang. Lalu menurut saya ini sudah cukup berdampak ya, walaupun tidak semuanya bisa direalisasikan. Terutama pemerintah Jepang sudah mengeluarkan kebijakan tentang dukungan finansial dan cuti keluarga, lalu peningkatan fasilitas penitipan anak, ada kampanye promosi keluarga dan pendidikan seks, dan kebijakan pendukung bagi wanita karir. Nah, mengenai kebijakan pendukung bagi wanita karir, mengingat tekanan pekerjaan yang tinggi di Jepang tuh ya, kebijakan-kebijakan yang mendukung perempuan nih dalam bekerja dan memiliki anak tuh telah diperkenalkan ya, melibatkan pembentukan lingkungan kerja yang lebih ramah keluarga, promosi kesetaraan gender, lalu ada insentif untuk perusahaan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Meskipun upaya yang telah dilakukan, penurunan kelahiran masih merupakan tantangan serius bagi Jepang. Dan beberapa faktor itu seperti beban kerja yang tinggi dan biaya hidup yang mahal tetap menjadi kendala utama, dan pemerintah terus mengevaluasi kebijakan-kebijakan ini dan mencari solusi inovatif untuk mengatasi masalah demografi yang kompleks ini. Terima kasih.